Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan baik dan lancar. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, karena insya Allah 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi kita akan memasuki mid semester genap. Jadi saya di sini akan membawakan kisi-kisi ulangan mid semester genap yang harus kalian pelajari. Untuk kisi-kisi ulangan mid semester genap ini mencakup 3 poin bab yang harus kalian pelajari, yakni yang pertama adalah bab 7, melatih sikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Untuk bab 8, yakni mengimani para rasul Allah, dan bab 9, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, pada bab 7, melatih sikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yang harus kalian pelajari itu ada beberapa poin, yakni yang pertama adalah tajwidnya. Tajwidnya meliputi hukum nun mati, hukum mem mati, qalqalah, dan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Sekedar mengingatkan kembali, kemarin sudah saya jelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin kemarin ada 5, yakni yang pertama adalah idhar, ikfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Silakan dipelajari apa saja hurufnya dan contoh bacaannya. Sedangkan hukum mem mati kemarin ada 3. Yang pertama adalah idgham mimi, yang kedua adalah ikfa syafawi, dan idhar syafawi. Silakan dipelajari juga huruf-hurufnya, dihafalkan, dan contoh bacaannya. Sedangkan qalqalah dan al-syamsiyah, al-qamariyah juga sama, silahkan dipelajari hurufnya. Qalqalah itu apa saja? Kemarin qalqalah dibagi menjadi 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Untuk al-syamsiyah dan al-qamariyah juga sama, contoh bacaannya dan apa saja hurufnya. Untuk poin kedua yang harus kalian pelajari adalah arti toleransi. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ferry apa itu arti toleransi. Sekedar mengingatkan juga, toleransi itu disebut juga dengan tasamuh. Jadi tasamuh yang berarti adalah menenggang atau membiarkan atau membolehkan. Itu menurut bahasa ya. Sedangkan menurut istilahnya silakan kalian pelajari juga. Dan yang ketiga adalah dalil tentang toleransi. Dalil tentang toleransi kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Ferry, termaktub di dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dan poin yang keempat yang harus kalian pelajari adalah sikap menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Bagaimana sikapnya kita menghindarkan diri dari tindak kekerasan dan dalilnya. Sekedar mengingatkan juga kemarin dalilnya atau
termasuk di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya, untuk yang bab 9 yakni mengimani para rasul Allah. Mengimani para rasul Allah yang perlu kalian pelajari juga ada 3 poin yang insya Allah nanti akan keluar di ulangan mid semester genap. Yang pertama adalah arti iman kepada Rasul. Arti iman sendiri itu apa? Arti iman kepada Rasul itu apa? Sekedar mengingatkan, kemarin juga sudah saya jelaskan, iman itu berarti adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini dalam hati, melafadzkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Sedangkan arti iman kepada Rasul adalah mengimani atau membenarkan bahwa Rasul Allah itu adalah utusan dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Terus yang kedua yang perlu kalian pelajari adalah sifat para rasul. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa sifat para rasul itu ada 3. Yang pertama adalah sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, dan sifat jaiz bagi rasul. Artinya apa saja dan apa saja yang termasuk sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu artinya adalah sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul Allah. Sekedar mengingatkan ya, bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Juga dipelajari arti dari sifat wajib bagi Rasul. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4, yakni kizib, khianat, kitman, dan balada. Silakan dihafalkan juga arti dari keempat sifat mustahil tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul. Kemarin arti sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat yang ada atau sifat yang sama dengan manusia pada umumnya. Sedangkan poin yang ketiga yang harus kalian pelajari juga adalah tugas para Rasul. Tugas para Rasul kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ferry apa saja tugas-tugas para Rasul. Ada beberapa bagian, silahkan kalian baca dan hafalkan. Sedangkan bab ke-9 yakni tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada beberapa poin juga, ada 3 poin yang harus kalian pelajari pada bab ini, yakni yang pertama adalah dalil tentang berbakti kepada orang tua. Dalil tentang berbakti kepada orang tua termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan poin yang kedua adalah cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kemarin juga sudah saya jelaskan cara berbakti kepada orang tua itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Silakan dihafalkan apa saja yang harus dilakukan sebagai anak soleh dan solehah. Sedangkan yang ketiga adalah cara menghormati guru. Ya, cara menghormati guru itu apa saja, perbuatan apa saja yang harus kalian kerjakan sebagai ungkapan untuk menghormati guru-guru kita. Ya, demikianlah 3 bab yang insya Allah akan keluar di ulangan mid semester genap.
Dan jangan lupa nanti di-download materi, di situ ada ulangan harian. Silakan dikerjakan dan diupload kembali di Taruna Sinau. Sekian saja, selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, yakni yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.